Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Yanti dengan NIM 856501624, mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru jurusan PGSD. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran cerita anak pada tugas tutorial 3 Bahasa dan Sastra di Indonesia. Di sini saya akan menceritakan cerita anak yang berjudul Si Kancil dan Kebun Wortel. Di sebuah hutan yang hijau dan sejuk, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Bimo. Bimo sangat suka makan wortel. Setiap hari ia menggali tanah dan mencari wortel yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Namun, Bimo tidak pernah menanam wortel sendiri. Ia hanya mengambil wortel yang tumbuh di kebun milik teman-temannya. Suatu pagi, Bimo berjalan-jalan dan melihat kebun wortel milik temannya, seekor kura-kura yang bernama Titi. Kebun Titi sangat rapi dan penuh dengan wortel besar dan lezat. Wortel-wortel ini terlihat sangat enak, tapi aku malas menanam wortel sendiri. Mungkin aku bisa mengambil sedikit dari kebun Titi, pikir Bimo dengan licik. Tanpa berpikir panjang, Bimo masuk ke kebun Titi dan mulai mencabut wortel-wortel yang sudah matang. Ia sangat senang melihat banyak wortel yang bisa ia makan. Namun ketika ia sedang asik mencabut wortel, Titi datang melihatnya. "Bimo, apa yang kamu lakukan di kebunku?" tanya Titi dengan suara lembut. Bimo merasa malu dan terkejut. Aku hanya ingin mencicipi sedikit wortelmu, Titi. Mereka terlihat sangat enak." Titi menatap Bimo dengan bijak. "Bimo, aku tahu kamu suka wortel, tetapi kamu harus tahu bahwa aku bekerja keras untuk menanam wortel ini. Jika kamu ingin wortel, kamu harus berusaha seperti yang aku lakukan. Aku menanam, merawat, dan menyirami kebun ini setiap hari." Bimo merasa sangat malu. Ia tahu bahwa Titi benar. Ia tidak boleh malas dan hanya mengambil hasil jerih payah orang lain. "Maafkan aku, Titi. Aku tidak seharusnya mengambil wortel milikmu. Aku akan menanam wortel sendiri di kebunku dan bekerja keras seperti yang kamu lakukan," kata Bimo dengan menundukkan kepala. Titi tersenyum. "Tidak apa-apa, Bimo. Yang penting kamu belajar dari kesalahanmu. Ingat, kerja keras dan kejujuran adalah hal yang paling penting." Sejak hari itu, Bimo mulai menanam wortel di kebunnya sendiri. Ia belajar untuk merawat dan menyirami kebunnya setiap hari. Dengan kerja keras dan kejujuran, akhirnya kebun wortel Bimo pun tumbuh subur dan menghasilkan wortel yang sangat lezat. Bimo merasa sangat bangga dengan kebunnya sendiri dan bersyukur karena ia telah belajar untuk tidak mengambil jalan pintas. Ia juga berjanji untuk selalu bekerja keras dan jujur seperti yang diajarkan oleh Titi. Berikut adalah isi dari cerita anak yang berjudul Si Kancil dan Kebun Wortel. Cerita ini mengajarkan anak-anak untuk menghargai kerja keras dan kejujuran, serta pentingnya berusaha sendiri untuk meraih sesuatu, bukan mengambil hasil kerja orang lain. Terdapat unsur-unsur intrinsik pada cerita Si Kancil dan Kebun Wortel. Yang pertama, tema. Tema cerita ini adalah kejujuran dan kerja keras. Cerita ini mengajarkan nilai pentingnya untuk bekerja keras dan tidak mengambil hasil jerih payah orang lain, serta menghargai apa yang telah dicapai dengan usaha sendiri. Alur cerita ini bersifat maju dengan struktur yang jelas, yaitu pertama, permulaan. Bimo si kelinci melihat kebun wortel Titi yang sangat rapi dan penuh dengan wortel lezat. Kedua, pertengahan. Bimo tergoda untuk mencuri wortel dari kebun Titi, namun akhirnya ketahuan oleh Titi. Ketiga, puncak masalah. Titi menegur Bimo dan menjelaskan tentang pentingnya kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Keempat, penyelesaian. Bimo merasa malu, memutuskan untuk menanam wortel di kebunnya sendiri dan belajar untuk bekerja keras dan jujur. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. 1. Bima, tokoh utama.
Seekor kelinci yang malas dan suka mencuri wortel. Namun, melalui cerita ini ia belajar untuk bekerja keras dan menjadi lebih jujur. Kedua, Titi, tokoh pendukung. Seekor kura-kura yang bijaksana yang mengajarkan Bimo tentang pentingnya usaha dan kejujuran. Titi adalah sosok yang sabar dan penuh pemahaman. Selanjutnya ada latar atau setting. Satu, latar tempat, hutan yang hijau dan sejuk serta kebun wortel milik Titi. Kedua, latar waktu, suatu pagi yang cerah ketika Bimo berjalan-jalan dan menemukan kebun Titi. Ketiga, latar sosial. Dalam kehidupan hewan-hewan di hutan, ada kebiasaan untuk berbagi dan saling menghargai, serta memahami nilai-nilai kerjasama. Selanjutnya ada pesan moral. Cerita ini mengandung pesan moral tentang kerja keras dan kejujuran. Bimo belajar bahwa hasil yang baik hanya dapat diperoleh melalui usaha dan kerja keras, serta tidak boleh mengambil jalan pintas untuk mencuri hasil usaha orang lain. Ini mengajarkan anak-anak untuk menghargai apa yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini sederhana, mudah dimengerti, dan penuh dengan dialog antar tokoh yang menunjukkan konflik dan penyelesaiannya. Bahasa yang digunakan juga mengandung ajaran dan nilai-nilai positif, cocok untuk anak-anak. Selanjutnya ada amanat. Amanat dari cerita ini adalah jangan malas dan mengambil hasil usaha orang lain. Kerja keras dan kejujuran adalah kunci untuk meraih suatu yang baik dalam hidup. Kesimpulan dari unsur intrinsik adalah unsur-unsur intrinsik tersebut saling mendukung untuk membentuk cerita yang penuh dengan pesan moral dari menghibur sekaligus mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Berikut adalah unsur-unsur ekstrinsik pada cerita Si Kancil dan Kebun Wortel. Unsur ekstrinsik dari cerita anak Si Kancil dan Kebun Wortel mengacu pada faktor-faktor luar yang memengaruhi pembentukan cerita. Unsur-unsur ekstrinsik ini mencakup latar belakang pengarang, nilai sosial budaya, dan konteks lainnya yang terkait dengan cerita tersebut. Berikut adalah beberapa unsur ekstrinsik dari cerita tersebut. 1. Latar belakang pengarang. Pengarang kemungkinan ingin mengajarkan nilai moral kepada anak-anak, terutama tentang kerja keras dan kejujuran. Kedua, nilai sosial dan budaya. Cerita ini mencerminkan nilai sosial budaya seperti kerja keras, kejujuran, dan hidup harmonis yang dihargai dalam banyak budaya. Ketiga, pengaruh pendidikan. Cerita ini bertujuan untuk mendidik anak-anak tentang perilaku yang baik, seperti tidak mengambil jalan pintas dan bekerja dengan jujur. Keempat, konteks waktu dan tempat. Dikisahkan di alam bebas dengan tokoh hewan yang mencerminkan kehidupan yang ideal di hutan. Kelima, fungsi cerita. Memiliki fungsi edukatif dan hiburan, mengajarkan nilai-nilai moral melalui cerita yang mudah dipahami oleh anak. Kesimpulan dari unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah dari cerita Si Kancil dan Kebun Wortel mencakup pengaruh pendidikan moral, nilai sosial budaya yang mengajarkan kejujuran dan kerja keras, serta konteks alam dan hewan sebagai simbol dari kehidupan yang lebih besar. Semua unsur ini memberikan konteks yang lebih luas terhadap pembelajaran yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Sekianlah video pembelajaran cerita anak pada pembelajaran bahasa dan sastra di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.